Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga tetap dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan semangat di dalam belajar. Bertemu dengan saya dalam materi yang ketiga terkait dengan perusahaan dan lingkungan perusahaan. Pada bagian ini kita akan mengenal bagaimana perusahaan dan lingkungan mereka. Apakah sama dengan lingkungan sekitar? Kayak rumah dengan lingkungan sekitar mungkin sama. Mari kita mulai. Perusahaan seperti yang kita bahas minggu yang lalu merupakan unit kegiatan produksi yang mengelola sumber ekonomi menjadi barang, jasa maupun jenis kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Tujuan utamanya adalah ingin menyediakan sesuatu yang masyarakat butuhkan dengan tujuan adalah profit. Perusahaan sebagai suatu sistem karena terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Unit bisnis, di dalam perusahaan itu ada unit keuangan, unit itu atau divisi sebutannya. Divisi keuangan, pemasaran, produksi, operasional, strategik. Jadi masing-masing unit itu akan bermuara kepada unit keuangan, di mana di dalam setiap kegiatan maupun transaksi mereka akan melibatkan divisi keuangan dalam mendistribusikan setiap kebutuhan yang mereka inginkan di dalam produksi, kemudian pemasaran, promosi, dan lain-lain. Jadi setiap strategi maupun perencanaan yang mereka lakukan harus bekerja sama antara produksi, kemudian keuangan, dan pemasaran. Salah satu contoh seperti yang minggu lalu saya sebutkan bahwa di dalam minggu atau tahun-tahun pertama perusahaan itu akan melakukan strategi promosi barang. Untuk mengenalkan barang, maka perusahaan harus menyediakan barang dengan jumlah yang banyak. Salah satu yang diinginkan di dalam penyediaan barang yang banyak itu adalah adanya potongan harga. Jadi mereka memperkenalkan produk itu dengan membuat statement atau karakteristik produk mereka itu bagus dan murah. Misalkan dengan cara beli satu gratis satu, atau beli sandal kiri dapat yang kanan, jadi dapat sepasang, misalkan seperti itu. Oh beda ya, kalau sandal itu memang belinya harus pasang, dapatnya dua berarti. Sifat sistem perusahaan yang pertama itu kompleks, yang kedua adalah jenis satu kesatuan, yang ketiga adalah berjenis, yang keempat adalah saling bergantung, dan yang kelima adalah dinamis. Kompleks itu artinya perusahaan holding company, perusahaan yang memiliki satu induk dengan berbagai macam anak cabang yang memiliki semua aspek barang maupun jasa di dalam bisnisnya, dan mereka juga memiliki karakteristik memonopoli semua kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sistem perusahaan satu kesatuan. Ini artinya mereka memiliki satu hubungan atau sistem perusahaan yang tidak terpisah. Sebagai contoh, misalkan perusahaan memiliki
memiliki unit usaha untuk memproduksi barang setengah jadi dan barang jadi. Maka antara perusahaan yang unit satu dengan yang lain saling membutuhkan. Jadi ini bersinggungan dengan yang keempat, yaitu saling bergantung. Kemudian yang kompleks tadi itu bersinggungan dengan yang nomor 3, yaitu berjenis. Artinya jenis perusahaan yang memiliki karakter usaha yang bermacam-macam. Yang kelima adalah dinamis. Mereka memiliki peranan di dalam bisnisnya itu selalu melakukan adaptasi atas perubahan lingkungan, perubahan tren maupun perubahan jenis produk yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat tadi yang belum saya sampaikan adalah saling bergantung. Artinya seperti perusahaan Bogasari itu adalah perusahaan Indofood untuk penyediaan bahan baku seperti tepung. Jadi daripada perusahaan Indofood itu hanya menyediakan tepung, maka dilanjutkan untuk menjadi berbagai macam olahan seperti mie dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan, ini atau disebut dengan perusahaan induk. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Jadi ketika seperti jenis perusahaan holding company, mereka memiliki satu induk perusahaan dan memiliki berbagai macam jenis perusahaan, anak perusahaan dengan berbagai macam jenis usaha yang menghasilkan barang maupun jasa. Nah, letak dari induk itu tidak harus di tengah kota atau tidak harus berjauhan dengan lingkungan masyarakat. Jadi mereka dimanapun berada aman. Tetapi yang menjadi tidak aman adalah jenis anak perusahaannya. Mereka akan selalu berdekatan dengan sumber daya yang mereka inginkan. Misalkan perusahaan marmer Indonesia, karena keberadaan marmer itu ada di daerah Trenggalek sana. Campur darat itu masuk Trenggalek atau Tulungagung? Ya, pokoknya di daerah campur darat sana. Maka mereka mendirikan anak perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya. Karena kalau setiap hari mereka harus melibatkan transportasi untuk membawa bahan baku, kemudian diproduksi di mana posisi perusahaan induk itu berada, maka itu akan sangat tidak efisien. Kemudian yang berikutnya, mereka juga harus menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dengan izin pendirian perusahaan dan juga hak mereka, kewajiban mereka di dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak. Kemudian lembaga keuangan itu seperti bank, kemudian pasar keuangan yang lain, lembaga keuangan non-bank. Kemudian pelanggan, jadi keberadaan mereka itu tidak terlepas dari hubungan langsung dengan para pelanggannya. Tapi kenapa kok ada perusahaan yang memiliki induk di luar negeri tetapi mereka juga bisa berdekatan dengan pelanggan? Misalkan kayak perusahaan franchise. Kita kenal ada McD, kemudian KFC dan lain-lain. Karena mereka memiliki unit usaha di sini. Jadi tidak mungkin kalau orang Indonesia mau membeli produknya KFC maupun McD itu harus ke luar negeri. Nah, karena mereka melibatkan unit bisnis mereka itu di mana-mana, maka tujuan mereka adalah mendekatkan diri dengan para pelanggannya.
Kemudian letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik, itu yang saya sebutkan tadi. Di mana ada sumber daya, maka unit usaha itu akan didirikan di sana. Letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor yang penting dan yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Jadi memang tujuan utama mereka meletakkan posisi anak cabang mereka berdekatan dengan sumber daya alam, sumber daya yang mereka inginkan adalah untuk mengefisienkan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya, yang pertama adalah bahan mentah, yang kedua adalah tingkat upah buruh. Jadi wilayah sekitar yang ada sumber daya itu adalah potensi dalam mendapatkan sumber daya yang relatif lebih murah. Contoh, misalkan saya tidak mengatakan bahwa di wilayah campur darat itu masyarakatnya mau digaji yang murah, tetapi dibandingkan dengan mereka mendatangkan teknisi maupun pekerja dari luar kota, maka itu akan lebih efisien ketika mereka melibatkan masyarakat sekitar sebagai karyawan, termasuk juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan di lingkungan sekitar. Jangan sampai ada ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan yang menyebabkan keberadaan perusahaan itu akan menjadi ancaman bagi masyarakat dan akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Yang kita sempat dengar bahwa di wilayah Freeport sana itu pekerja yang ada di Freeport itu tidak aman dari ancaman penduduk sekitar, karena mereka merasa keberadaan PT Freeport itu pertama mengeksploitasi tanah adat, yang kedua keberadaan mereka tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah tanah. Yang keempat adalah pajak. Yang kelima adalah tingkat bunga. Nah, ini kaitannya dengan sumber permodalan. Yang keenam adalah biaya alat produksi tahan lama. Ini kaitannya dengan penyediaan aset jangka panjang berupa mesin maupun alat yang digunakan untuk mendukung faktor produksi, proses produksi. Kemudian ini juga kaitannya dengan pilihan, apakah perusahaan harus membeli, menyewa, atau membelinya itu secara kredit maupun secara tunai. Karena kalau untuk perusahaan yang baru berdiri, kemudian mereka harus memaksakan diri untuk membeli mesin, maka permodalan mereka hanya habis untuk membeli mesin. Bagaimana dengan penyediaan bahan baku untuk awal kali mereka harus menjalankan bisnis? Jadi faktor untuk membuat keputusan apakah harus membeli atau menyewa itu adalah pilihan juga dalam mempengaruhi biaya. Kemudian yang ketujuh adalah biaya atas jasa pihak ketiga. Jadi ini banyak contohnya. Misalkan dalam pengurusan perizinan mereka melibatkan notaris. Kemudian dalam menjalankan keputusan investasi untuk penundaan modal, seharusnya menjadi dividen, mereka tahan untuk menjadi modal tambahan perusahaan, mereka harus mengeluarkan biaya pihak ketiga, yaitu biaya keagenan. Ada 4 jenis letak perusahaan. Yang pertama itu terkait dengan keadaan alam, seperti pabrik semen, pabrik marmer, dan lain-lain. Yang kedua terkait dengan sejarah, seperti batik Jogja. Itu karena berdekatan langsung dengan karakteristik batik dengan sejarah kota Jogja itu sendiri. Yang ketiga adalah terikat oleh pemerintah, Surabaya Industrial Estate Rangkut. Jadi
keberadaan perusahaan itu terikat oleh pemerintah daerah. Jadi tidak mungkin share itu akan berada di Malang karena mereka terikat langsung oleh pemerintah di Surabaya. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti sosial budaya masyarakat dan para pelanggan termasuk para pesaing. Letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Yang pertama bahan mentah, kemudian tenaga kerja, air, ketersediaan modal, kemudian transportasi, serta kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Jadi beberapa hal itu perlu untuk dipertimbangkan di dalam tata letak perusahaan, termasuk faktor lingkungan mereka. Perusahaan dan lembaga sosial. Jadi tujuan utama perusahaan di dalam teori manajemen keuangan modern itu adalah memperbesar profit untuk kesejahteraan pemegang saham. Tetapi untuk saat ini perusahaan itu di dalam peraturan pemerintah diwajibkan melakukan good corporate governance. Artinya perusahaan itu semua harus melakukan prinsip GCG, good corporate governance. Silakan kalian baca konsep GCG itu sendiri itu bagi perusahaan apa, kerugian, keuntungan, dan lain-lain. Tapi yang jelas prinsip GCG itu muncul karena banyak perusahaan yang dalam kasusnya itu mengeksploitasi alam dan merugikan banyak orang. Lingkungan sekitar terkena limbah, kemudian manajemen limbahnya itu tidak beroperasi dengan baik, mereka membuang limbah ke sungai dan lain-lain. Jadi salah satu prinsip GCG itu adalah untuk mengamankan stakeholder. Jadi tidak hanya investor tetapi juga stakeholder. Stakeholder itu ada investor, pemerintah, kemudian masyarakat sebagai karyawan, sebagai konsumen, para pesaing, dan lain-lain. Kemudian lingkungan perusahaan itu terutama ada lingkungan umum dan khusus. Yang umum itu masuk dalam lingkup di luar unit bisnis perusahaan seperti politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Maka ketika ada di antara kalian ingin mendirikan usaha, setidaknya kalian harus memahami beberapa karakteristik lingkungan yang kalian hadapi. Seperti yang paling mudah untuk diteliti adalah demografi. Misalnya kalian berada di wilayah pegunungan, kemudian kalian menjual baju yang tipis, itu mungkin tidak cocok dengan iklim sekitar karena perusahaan itu berada pada iklim yang cuacanya dingin, kemudian mereka memproduksi barang yang sifatnya baju yang bukan untuk wilayah dingin. Kemudian yang kedua adalah sosial budaya. Misalkan perusahaan itu memproduksi barang-barang yang dilarang di dalam agama Islam, misalkan memproduksi seperti miras atau jenis perusahaan yang mendirikan yang memproduksi barang yang merugikan masyarakat misalkan, maka jelas keberadaan perusahaan itu akan ditentang oleh masyarakat sekitar, termasuk juga produk mereka tidak akan laku di pasar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan khusus, itu terkait dengan trio, saya sebut trio, yaitu supplier, pesaing, dan konsumen. Perusahaan tidak akan terlepas dari ketiga ini. Supplier itu terkait dengan pihak yang menyediakan bahan baku. Pesaing itu adalah pihak yang menjadi standar di dalam mereka memenangkan persaingan atau pangsa pasar. Yang kedua adalah adanya konsumen. Tidak mungkin perusahaan memproduksi barang dan jasa ketika mereka tidak mempertimbangkan kebutuhan konsumen. Pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Yang pertama, pengaruh positifnya, negara aman, perusahaan dapat menjalankan usaha dengan tenang.
Kalau kalian sekarang pahami bahwa situasi di Gaza itu sekarang sudah luar biasa tidak kondusif, apakah perusahaan mau mendirikan anak cabang di sana? Tentu tidak, karena mereka ingin menjalankan usahanya dengan tenang, tidak ada tendensi dari pihak manapun, tidak ada juga faktor yang menyebabkan mereka akan gulung tikar segera. Baru mendirikan usaha atau dibom itu kan juga tidak baik bagi perusahaan. Kemudian dampak negatifnya adalah negara tidak aman, perusahaan tidak akan merasa tenang. Ini tadi contohnya. Pertanggungjawaban perusahaan kepada satu, investor, tenaga kerja, perantara, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan stakeholder. Jadi perlu diketahui bahwa stakeholder itu berbeda dengan shareholder. Shareholder itu khusus pemilik saham, sedangkan stakeholder itu adalah semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Jadi perlu dipahami bahwa istilah-istilah di dalam perusahaan itu ada banyak sekali, termasuk juga kalian yang harus membedakan antara stakeholder dan shareholder. Terima kasih, materi dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian komen terkait dengan materi apa yang kalian belum pahami. Silahkan saran kritik, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.